sama-sama saya di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Kejadian 8 ayat yang ke-20. Firman ini bicara demikian. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada zaman dulu gitu ya, pada zaman dulu hamba-hamba Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, ketika mengalami sesuatu dengan Tuhan dan segala macamnya, mereka itu mendirikan mezbah. Mereka itu, Bapak Ibu Saudara, rajin mendirikan mezbah gitu ya. Nah, pada waktu itu zaman Nuh. Zaman Nuh di mana kita sama-sama tahu Tuhan itu memusnahkan semua orang gitu ya. Lalu Tuhan itu menyuruh Nuh untuk ambil sepasang-sepasang hewan dari berbagai jenis spesiesnya gitu ya. Lalu keluarganya juga buat batra yang begitu besar karena Tuhan akan mengirimkan air bah. Dan memang itu dilakukan, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika air bah itu mulai surut, apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia mendirikan mezbah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mendirikan mezbah itu adalah sesuatu yang penting dan sesuatu yang perlu. Dan itu adalah pada waktu zaman dulu itu mereka sudah melakukannya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, mereka akan mendirikan mezbah, Bapak Ibu Saudara. Apapun nanti alasannya, nanti kita akan belajar. Mezbah itu sebenarnya, mezbah doa itu apa sih? Itu nanti kita akan pelajari. Tapi mereka itu mendirikan mezbah. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Kalau kita berkata kita adalah anak Allah, kita adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, tidak cukup kita cuma seminggu sekali datang di ibadah, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita perlu yang namanya mezbah dalam kehidupan kita. Kita perlu mezbah doa itu. Dan mezbah doa yang kita lakukan itu bukan hanya seminggu sekali atau bahkan 1 tahun sekali katanya Kristen Natal gitu ya. Tetapi setiap hari kita harus bangun mezbah kita. Setiap hari Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan kan berkata begini ya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Jadi setiap hari ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Nah, sayang kalau kita membangun mezbah cuma seminggu 1 kali, yaitu di hari Minggu. Kita harus membangun mezbah itu setiap hari. Karena bicara tentang mezbah itu bicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Nah, Tuhan itu bilang mau setiap hari, diperbarui setiap hari. Berarti ada sesuatu setiap hari yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita ketika kita membangun mezbah itu. Mezbah doa itu penting. Tahun ini Bapak Ibu Saudara 2023 visi Gereja Mawar Syaron yang Tuhan berikan melalui Pastor Philip, yaitu menabur doa menuai menabur doa, menuai sukacita. Bagaimana kita bisa menuai kalau kita tidak pernah menabur, Bapak Ibu Saudara? Itu hukum sudah dari sononya. Apa yang ditabur orang itulah yang dituainya. Dan yang luar biasa, apa yang ditabur sedikit nuainya akan banyak, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana kita bisa menuai sukacita, menuai sorak-sorai kalau kita tidak pernah menabur doa, menuai sukacita. Setiap orang yang menabur pasti akan menuai. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda menabur doa, maka Anda akan menuai berlipat kali ganda. Halo, katakan amin. Nah, prinsip orang yang menabur akan menuai itu udah prinsip. Dan Bapak Ibu Saudara, setiap apa yang ditabur itu menuainya itu pasti lebih banyak. Coba Anda bayangkan ketika kita mulai menabur benih padi gitu ya. Kita kan pasti satu benih yang kita tabur. Tapi munculnya berapa? Lebih dari 1 bulir-bulir padi. Ketika kita menanam benih jagung, kita tanamnya 1, menaburnya 1, tapi menuainya coba banyak. Ketika jagung itu mulai tumbuh, buahnya tidak cuma 1 buah jagung, ada banyak, Bapak Ibu Saudara, lebih dari 1. Setiap orang menabur, menuainya pasti lebih banyak. Demikian juga kalau kita menabur yang jahat, kita akan menuainya yang lebih jahat, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita menabur doa, yang kita tabur mungkin, Bapak Ibu Saudara, cuma 1 jam setiap hari. Itu firman Tuhan katakan, kenapa kamu tidak bisa berjaga-jaga 1 jam saja katanya. Atau mungkin 10 menit atau 15 menit. Lebih bagus lagi ya 1 jam, Bapak Ibu Saudara. Nah,
Kalau kita menabur itu, menuainya itu jauh lebih besar daripada apa yang kita tabur. Dan Tuhan mau setiap kita membangun mezbah. Kalau kita pelajari di zaman dahulu perjanjian lama, hamba-hamba Tuhan, Nuh, Daud, Bapak Ibu Saudara, Abram, semuanya bangun mezbah. Yakub, mereka bangun mezbah. Segala sesuatu yang mereka lakukan dan kerjakan, mereka selalu bangun mezbah. Dan ketika mereka bangun mezbah, itu selalu ada artinya, ada tujuannya. Dan itu ketika seseorang bangun mezbah, itu hubungannya langsung kepada Tuhan, bukan yang lain. Wow, Bapak Ibu Saudara, jadi kita ini punya alamat yang direct langsung kepada Tuhan kita tanpa yang lain, tanpa melalui perantara, yaitu lewat apa? Lewat mezbah doa kita. Lewat doa kita tuh langsung direct kepada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang punya segala sesuatunya. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita dapat akses khusus langsung kepadanya. Wow, sangat powerful. Kalau kita tahu demikian, kenapa kita tidak membangunnya setiap hari? Kenapa? Sometimes kadang kita lebih memilih kedagingan kita kalah dengan diri kita daripada kita membangun mezbah. Macam-macam, ada orang tanya kapan waktunya, terserah. Tapi berikanlah yang terbaik. Kalau pagi itu yang terbaik, ya bangunlah mezbah di pagi hari. Kalau malam yang terbaik, ya bangunlah mezbah di malam hari. Tapi jangan sampai kelewatan satu hari bangun mezbah. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang mezbah itu apa sih? Dalam Kejadian 12 ayat 7 saya akan baca. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini tempat di mana waktu itu Abram itu berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan memberikan janjinya kepada Abram. Tuhan berkata begini, aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu. Maka dikatakan begini, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Bapak Ibu Saudara, mezbah itu artinya apa? Yang pertama, mezbah itu adalah tempat perjumpaan dengan Tuhan. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, Abram berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan janjinya kepada Abram, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Di tempat itulah lalu Abram mendirikan mezbah. Mezbah itu adalah tempat perjumpaan dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita membangun mezbah, maka kita akan berjumpa dengan Tuhan. Dan kalau kita berjumpa dengan Tuhan, pasti sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa itu terjadi dalam kehidupan kita. Halo, katakan amin. Itu mezbah itu tempat perjumpaan. Bayangkan kalau kita berjumpa sama Tuhan. Orang berjumpa sama Tuhan, Saulus menjadi Paulus. Orang berjumpa sama Tuhan, orang Samaria, perempuan Samaria yang tidak punya pengharapan, yang dia malu sama dirinya sendiri. Makanya dia tuh timba air jam 12 siang Bapak Ibu Saudara. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan bilang berikan aku minum katanya. Singkat cerita apa yang terjadi? Ada percakapan di antara perempuan itu dengan Tuhan. Lalu Tuhan berkata, panggil suamimu. Lalu dia berkata, aku tidak punya suami. Benar katamu. 5 yang sekarang pun itu juga bukan suamimu. Jadi menurut tafsiran istri perempuan ini, dia ini kekurangan kasih sayang, sehingga mencari kasih sayangan lewat kasih sayang pria. Lalu dia gonta-ganti Bapak Saudara. Ada yang mungkin meninggal, ada yang mungkin cerai, ada yang terakhir ada yang kumpul kebo. Dia tahu hidupnya berantakan, dia tahu hidupnya hancur-hancuran, sehingga dia menimba air jam 12 siang. Pada zaman dulu menimba air itu pagi atau sore, karena 12 siang itu matahari persis di atas kepala, sangat panas Bapak Ibu Saudara. Pagi itu karena ya nggak ada panas, sore juga. Tapi dia ngambilnya 12 siang. Kenapa? Dia malu. Dia malu. Semua orang udah tahu siapa dia. Maaf, wanita yang tidak benar. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi? Perempuan ini firman Tuhan katakan meninggalkan tempayannya. Dan bukan cuma itu, dari seorang perempuan ini, kota itu
mengalami kebangunan rohani. Wow. Perjumpaan dengan Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan seseorang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mau lakukan sesuatu dalam kehidupan Anda. Tuhan itu mau memberikan janjinya kepadamu, bukan cuma kepadamu, kepada keturunanmu. Tuhan mau pakai hidupmu. Tapi bagaimana Tuhan melakukan itu kalau kita gak pernah bangun mesbah doa kita? Kalau kita cuma seminggu sekali, bahkan setahun sekali. Seminggu 2 kali lah sama Ciki. No, Tuhan mau just you and me. Mesbah bicara tentang aku dan kamu Tuhan. Engkau dan aku. Mesbah bicara tentang kita dengan Tuhan saja. Tuhan itu mau pakai hidupmu. Tuhan mau lakukan sesuatu. Tapi bagaimana Tuhan lakukan sesuatu kalau kita tidak pernah bangun mesbah? Bangunlah mesbah doamu Bapak Ibu Saudara. Karena mesbah doa itu adalah tempat perjumpaan Tuhan dengan kita. Bagi Tuhan, mesbah itu adalah tempat di mana Dia menjumpai setiap Anda semua. Dan kalau kita berjumpa dengan Tuhan, sesuatu yang besar pasti terjadi. Katakan amin. Seorang perempuan sakit pendarahan 12 tahun, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perjumpaan dengan Tuhan, detik ketika perempuan ini menjamah jubah Yesus, apa yang terjadi? Dia sembuh. Bapak Ibu Saudara, come on. Kita punya akses langsung kepada Bapa di surga, kepada Yesus. Yaitu lewat doa-doa kita sepanjang hari. Di rumah kita, di tempat kamar kita. Tidak tahu di mana, mungkin ada kamar khusus atau apapun. Tapi disitulah akses. Kita bisa langsung berjumpa dengan Tuhan. Tuhan mau lakukan sesuatu dalam hidupmu. Karena perjumpaan Tuhan pasti mengubah sesuatu. Minimal kita diubah. Kita yang keras, kita yang egois, kita yang tidak sabaran. Di situ loh kita benar-benar sadar siapa kita. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Ternyata aku masih begini. Ternyata aku masih begitu. Disitulah tanpa kita disadari, kita disiapkan sama Tuhan. Saya tidak pernah punya mimpi, punya bayangan. Tuhan percayakan wilayah yang sangat besar. Bahkan jadi hamba Tuhan saja, saya tidak pernah punya mimpi. Tapi semenjak saya pertama kali jumpa Tuhan pada waktu saya kuliah tahun 2000. Saya mengalami sesuatu. Di mana ada kelaparan dan kehausan yang begitu rupa dalam diri saya. Saya kuliahnya malam. Sampai kos-kosan bisa 9:30, jam 10. Biasanya kalau anak kos makannya apa Saudara? Halo? Ternyata sama kayak saya ya. Nah, masak itu dulu. 10:30 lah sambil makan dan waduh dulu tuh anugerah ya, mau makan jam segitu loh, enggak nambah berat apa-apa. Sekarang kayaknya minum air kok udah tambah berat badan ya Bapak Saudara ya. Ini diajak guyon kok kayaknya kurang paham ya Bapak Saudara ya. Nah setelah itu Bapak Saudara, saya jam 10:30 itu adalah waktu saya dengan Tuhan. Sampai 12:30 tanpa kerasa bersekutu dengan Tuhan. Persekutu itu tidak perlu disuruh dan bukan beban Bapak Ibu Saudara. Saya just bersekutu, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Bahkan sometimes ada suatu ketika di mana sudah ketika saya masak Indomie, saya masih ingat, waduh sebut merek akhirnya ya, tapi tidak masuk YouTube kok ya. Ketika saya masak itu Bapak Ibu Saudara, masih masak. Saya kerasa ada seorang yang sedang nunggu saya di kamar kos saya, di kamar saya. Saya kamar kos saya sendirian. Saya enggak satu kamar 2 orang. Saya kerasa itu Bapak. Sampai saya cepat-cepat saya makan cepat, saya masuk kamar. Begitu masuk aja saya kerasa ada Roh Kudus di sana. Ada Tuhan, saya tersungkur. Bapak Ibu Saudara, di tempat itulah Tuhan menempa hidup saya. Tuhan mengubahkan segala sesuatu dalam hidup saya. Saya baru tahu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya maksud dan tujuannya. Bapak Ibu Saudara, saya yang saya kenal, Allah yang saya punya, yang saya percaya itu juga Allah Anda. Itu kalau menciptakan kita bukan menjadi biasa. Halo katakan amin. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi luar biasa di tangannya. Halo katakan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bangunlah mesbahmu. Karena di tempat itulah Tuhan ingin menyatakan dirinya. Tuhan ingin menjumpai Anda di tempat itu. Halo katakan amin. Yang kedua, apa itu mesbah? Kejadian 22 ayat yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya.
Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Nah, Bapak Ibu Saudara, mezbah itu adalah ini masa di mana Tuhan Yesus itu kan bilang, aku keturunanmu ini Abraham, aku akan menjadikan engkau ini begitu banyak. Keturunanmu ini seperti bintang di langit, seperti pasir di langit ya Bapak Saudara ya. Di laut ya Bapak Saudara ya. Pasir sampai gara-gara ngerjain Anda nih ya, hamba Tuhan tidak boleh ngerjain ya. Bintang di langit seperti pasir di laut. Tuhan berkata demikian. Loh, Bapak Ibu Saudara, sudah ditunggu 25 tahun, muncullah. Tapi cuma satu, Ishak. Begitu muncul, diminta pula sama Tuhan. Tuhan bilang katanya, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Nah, Tuhan itu suruh persembahkan Ishak, singkat cerita. Tapi luar biasa Abraham. Dia tidak perlu babebu itu, what is babebu itu ya? Dia tidak perlu komplain atau atau pertanyaan ini dan segala macam. Esok harinya kalau Anda baca, dia langsung susun semuanya, dia panggil bujang-bujangnya, dia siapkan kayu-kayunya, ayo berangkat, dia ajak Ishak juga. Luar biasa memang, tidak heran disebut bapak orang percaya, tidak perlu tanya-tanya, langsung disuruh jalan Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika itu sampai di gunung itu, dia mempersembahkan, dia bangun mezbah. Lalu Ishak kan tanya kan sebelum naik ke gunung itu, loh mana? Ini semuanya udah siap. Korbannya mana? Binatangnya mana? Abraham bilang Allah yang akan menyediakan. Lalu sampai di atas gunung itu, dibangunlah mezbah itu. Lalu Ishak yang disuruh tidur situ Bapak Ibu Saudara. Lalu begitu ini mau dihumus, ditancapkan di tubuh Ishak, terdengarlah suara dari surga, Abraham, Abraham, aku mengenal engkau. Bapak Ibu Saudara, yang kedua mezbah itu apa? Yang kedua adalah tempat mempersembahkan korban. Jadi ketika kita bangun mezbah, kita itu sedang mempersembahkan korban. Kalau zaman dulu korbannya binatang, pada waktu ini pada waktu itu Ishak dipersembahkan jadi korban. Tapi kalau zaman sekarang ini apa sih? Siapa sih? Coba di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika kita bangun mezbah, itu kita sedang mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, untuk jadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Jadi ketika kita membangunnya setiap hari, itu kita sedang mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga pernah enggak Anda alami, ketika Anda bangun keintiman dengan Tuhan, bangun mezbah setiap hari, ada sesuatu yang sepertinya diambil sedikit demi sedikit dalam kehidupan Anda. Karena kita ini adalah korban, yang diambil itu yang tidak berkenan. Yang diambil itu adalah sesuatu yang menghalangi rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mezbah doa itu adalah tempat mempersembahkan korban, dan kitalah ini korban yang berkenan di hadapan Allah. Tubuh kita ini Bapak Ibu Saudara, dari ujung rambut hingga ujung kaki kita, itu adalah ibadah kita yang sejati. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita saat teduh, kita bangun mezbah, itu kita sedang mempersembahkan. Pernah enggak Anda alami? Saya sering kali Bapak Ibu Saudara, setiap saya doa saat teduh sama Tuhan gitu ya, coba angkat pujian yang itu, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik,
selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Keyboard bantu main ini terus ya. Bapak Ibu Saudara, ketika pujian itu mungkin waktu saat teduh, waktu bangun mesbah, bilang gini, Tuhan, gak pengen apa-apa, pakai hidup ini untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, aku gak bisa balas kebaikan-Mu, Engkau baik, bahkan amat sangat baik. Tuhan, pakai hidup ini, terserah Tuhan mau jadikan apa. Tuhan, apa yang bisa aku lakukan, aku lakukan. Bapak Ibu Saudara, gak perlu didorong-dorong Servolution, gak perlu diajak-ajak CG. Kenapa? Karena Anda tahu, ketika di kamar doa Anda, hidup ini sudah bukan punyaku lagi, tapi hidup ini sudah punya Tuhan. Kenapa? Karena sudah dipersembahkan di mesbah Tuhan, sudah dipersembahkan di atas mesbah Tuhan. Ini bukan punyaku lagi Tuhan, tapi ini punya Tuhan. Sehingga kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Bapak Ibu Saudara, itu artinya bangun mesbah. Bangun mesbah itu, kita ini sudah tidak ada lagi. Yesus bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Bangun mesbah Bapak Ibu Saudara itu membuat apa? Menjadi, dikatakan gini, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita ini Tuhan akan ubah hidup kita menjadi hidup yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Di atas mesbah itu, Bapak Ibu Saudara, ayo bangun mesbah. Tuhan mau lakukan sesuatu dalam hidup Anda, dalam rumah tanggamu, dalam anak-anakmu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Semua aspek hidupmu Tuhan mau lakukan. Dan itu dimulai dari mesbah doamu. Dimulai dari sana, Bapak Ibu Saudara. Karena itu Yesus tahu itu. Ketika dia 100% manusia masih di muka bumi, apa yang dia lakukan? Pelayanan, menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Bapak Ibu Saudara, pelayanan Tuhan itu gak berhenti-berhenti. Pelayanan sangat sibuk. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika di perahu sampai tertidur, ya menurut tafsiran itu karena capeknya pelayanan. Tuhan Yesus sibuk sekali pelayanan ini dan itu, semua hidupnya berdampak. Tapi dia tidak pernah lupakan satu, mesbah doanya. Selesai semua pelayanan, dia suruh muridnya pergi dulu. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia naik ke atas bukit, dia berdoa sendirian di sana. Dia bangun mesbah doanya. Yesus ketika 100% manusia, Yesus pun tahu bahwa dia tidak bisa hidup tanpa mesbah itu. Dia tidak bisa, karena di mesbah itulah dia berjumpa dengan Bapaknya. Di mesbah itu tempat dia mempersembahkan korban. Dia tahu itu, sehingga apapun dalam kehidupannya, dia tidak meninggalkan mesbah doanya. Yang ketiga, Anda diberkati Tuhan Bapak Ibu Saudara? Halo, amin. Yang ketiga, Kejadian 35 ayat 1, Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Nah Bapak Ibu Saudara, lihat ini Yakub, kita tahu ya, Yakub itu kan dikejar-kejar sama Esau. Ya kan, Yakub ketakutan, dia melarikan diri gitu Bapak Saudara. Dia berpikir kakaknya akan membunuh dia, Esau akan membunuh dia. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi ternyata apa yang dipikirkan gak terjadi Bapak Ibu Saudara. Mereka rekonsiliasi, bahkan berpelukan dan segala macam. Ada berpelukan gak sih ya? Pokoknya rekonsiliasi, apa yang dibayangkan Yakub gak terjadi. Di tempat itulah Yakub mendirikan mesbah. Dikatakan firman Tuhan begini, pergi ke Betel, tinggal di situ, buat mesbah di situ. Kalau Anda baca Kejadian 35 ayat 3, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Yang ketiga, mesbah doa itu adalah tempat mengingat kebaikan Tuhan. Tempat kita mengingat kebaikan Tuhan itu adalah mesbah doa.
Yakub bangun mezbah, dia ingat Tuhan meluputkan segala sesuatu dalam kehidupannya dan menyatakan kebaikannya dalam kehidupannya. Mezbah itu adalah tempat di mana kita mengingat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu selalu melakukan perkara dalam kehidupan kita. Sampai sekarang Bapak Ibu Saudara, saya sudah 23 tahun mengiring Yesus, 21 tahun menjadi hamba Tuhan. Ada banyak hal dalam kehidupan saya, kebaikan demi kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Sampai sekarang saya gak pernah lupa. Detik di mana Tuhan tolong itu semua saya gak pernah lupa. Dan Bapak Ibu Saudara, itulah yang menguatkan kaki saya untuk saya tetap bisa melangkah sampai hari ini. Firman Tuhan katakan, ketika kakimu goyah, kasih setia Tuhan yang akan menopang hidupmu. Mezbah doa itu membuat kaki kita ini tidak akan goyah. Kita akan terus berlari, kita akan terus berjalan, kita tidak akan menjadi lelah. Dunia ini melelahkan Bapak Ibu Saudara. Dunia ini menjemukan. Dunia ini punya banyak tuntutan, target yang tidak akan pernah habisnya. Dunia ini tidak pernah istirahat. Dunia ini tidak pernah capek Bapak Ibu Saudara untuk mengintimidasi, melakukan ini dan itu. Dunia ini melelahkan. Bagaimana Anda bisa strong melewati ini semua? Ketika Anda masuk dalam mezbah doa Anda ingat kebaikan Tuhan. Karena ketika Anda mengingat kebaikan Tuhan, Tuhan kalau dulu aku ditolong, sekarang Engkau pasti akan menolongku. Dan di depan nanti Tuhan akan selalu besertaku. Itu mezbah doa, di mana kita mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya juga mengalami banyak pertolongan dari Tuhan. Waktu itu pertolongan demi pertolongan. Waktu itu masih anak saya yang kedua masih kecil. Pada waktu itu anak saya itu step, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu saya mau khotbah. Saya sudah siap dengan Alkitab saya, dengan catatan khotbah saya. Nah, kalau di Sidoarjo Bapak Ibu Saudara itu kan ibadahnya di lantai 2. Tidak ada lift, jadi naik tangga gitu. Nah, ibadah udah mau mulai, saya mau naik Bapak Ibu Saudara. Ketika saya mau naik, nah kalau di Sidoarjo itu nah di depan itu langsung parkiran Bapak Ibu Saudara. Jadi pintu utama, lalu di sini ada tangga gitu ya, naik ke lantai 2 ini main hall-nya. Nah ketika saya mulai mau naik gitu, saya lihat mobil dengan kecepatan yang cepat itu langsung parkir persis di depan Bapak Ibu Saudara. Dan saya tahu itu mobil suami saya. Lalu suami saya keluar pakai celana pendek, pakai sandal rumah Bapak Ibu Saudara dengan kaos. Saya pikir gak biasanya Bapak Ibu Saudara, suami saya ke gereja mau keluar rumah aja gak seperti itu ya. Karena kita ini dikenal gitu ya Bapak Saudara ya. Jadi tapi hari itu begitu saya juga heran. Lalu suami saya bilang, "Yang, ayo cepat pergi rumah sakit." Loh kenapa? Oh, 1 step. Nah Bapak Ibu Saudara, anak saya ada di situ. Nah Bapak Ibu Saudara, saya udah gak pikir panjang. Saya itu ada asyir, saya langsung kasih Alkitab saya, catatan khotbah saya. Lalu saya bilang waktu itu mau khotbah Pro-M kalau gak salah, bilang kepada gembala Pro-M, tolong gantikan Cece khotbah karena Cece harus ke rumah sakit, anak Cece sakit. Saya kasih tahu ini khotbahnya, kalau misalnya dia gak siap khotbah, suruh khotbahkan khotbah saya saja. Saya kasihkan semua, saya berangkat Bapak Ibu Saudara ke rumah sakit. Di situ Bapak sampai di rumah sakit ditangani banyak 7-8 orang, dokter, suster. Anak saya itu udah gak nangis, udah gak ada nafas. Dokternya udah bilang ini udah apno katanya. Apa itu apno? Sudah gak nafas. Tolong lagi. Diterus Bapak Ibu Saudara. Sudah gak, dia bilang gitu. Tapi saya gak percaya sampai satu titik Bapak Ibu Saudara. Itu di UGD itu saya berlutut Bapak Ibu Saudara. Saya berlutut. UGD itu Bapak Ibu Saudara lihat, saya bisa menceritakan sebegitu detail. Karena setiap yang Tuhan lakukan dalam kehidupanmu, kau tak akan pernah lupa Bapak Ibu Saudara. Kau tidak akan pernah lupa. Saya ingat waktu itu ini temboknya sampai di sini, atasnya ini adalah jendela-jendela. Saya bisa lihat langit-langit di luar sana. Saya berlutut. Sementara saya berlutut di sini, anak saya mungkin di drum situ Bapak Ibu Saudara. Saya berlutut, saya berdoa, saya tengadakan. Saya lihat langit-langit, saya bilang, Tuhan, kalau boleh minta kasih kesempatan hamba-Mu ini mengasuh anakku, mengasuh anak ini Tuhan.
memelihara dia. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Kalaupun enggak Tuhan, aku tetap mencintaimu, aku tetap mengasihimu, dan aku tetap akan melayanimu. Saya bilang gitu, saya nangis Bapak Ibu Saudara. Selesai saya bilang gitu, anak saya tiba-tiba nangis Bapak Ibu Saudara. Saya tahu Tuhan lakukan mujizat. Sampai hari ini anak saya baik semua keadaannya, padahal sudah berhenti nafas Bapak Ibu Saudara. Tapi otak semuanya baik, normal. Bapak Ibu Saudara, kasih kemuliaan buat Allah kita. 2013 saya divonis autoimun. Pendarahan di mana-mana. Autoimun tuh trombosit saya tinggal 2000 Bapak Ibu Saudara. Trombosit normal 150.000 sampai 300.000, 330. Saya 2000. DB orang 10.000 itu sudah orang ketakutan. Saya tinggal 2000. Pendarahan di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Karena pada waktu itu saya datang bulan. Jadi keluar itu seperti orang sedang menumpahkan air di ember itu, ditumpahkan begitu Bapak Ibu Saudara. Lalu saya tidak tahu apa yang terjadi. Begitu sampai di dokter bilang cek darah. Lalu ibu tinggal di rumah, tidak usah datang ke sini lagi untuk saya bacakan hasilnya apa. Ya biar suaminya saja. Lalu setelah itu lab, begitu hasil lab tanya, ini punya apa istri Bapak? Iya. Loh, ini istrinya ikut? Iya, karena saya tidak ngalami apa-apa, kecuali cuma pendarahan itu aja. Saya ngerasa begitu. Badan saya hitam-hitam Bapak Ibu Saudara. Lalu, Pak harus segera ke dokter, harus segera opnam. Kenapa? Saya nggak bisa jelasin, biar dokternya aja yang jelasin katanya. Lalu ke dokter itu, dia bilang harus segera masuk kamar Bapak Ibu Saudara. Karena trombositnya rendah. Saya pergi ke Surabaya. Saya masuk ke UGD Bapak Ibu Saudara. Masuk ke kamar, dokternya bilang, dokternya bilang enggak boleh gerak, enggak boleh ini, enggak boleh batuk, enggak boleh, pokoknya enggak boleh gerak. Ke kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, gini enggak boleh. Harus begini aja. Kalau mau batuk ditahan, takut pecah di mana-mana. Takut pecah di otak dan segala macamnya. Setelah saya tanya, dokter berkata ini autoimun trombosit purpura, apa yang terjadi? Kamu akan diambil dari sumsum tulang belakang. Aduh, itu kata-kata buat saya mengerikan. Lalu dia berkata, kamu akan kemoterapi obat seumur hidupmu. Itu saya usianya masih 30 sekian. Bapak Ibu Saudara, pendeta juga manusia. Saya takut, saya khawatir, saya cemas, dan sekarang anak saya masih kecil-kecil. Lalu waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya minta suami saya pulang. Enggak, aku mau temenin kamu di rumah sakit. Please, aku mau sendirian sama Tuhan. Saya waktu itu di kelas yang seharusnya tidak saya sendirian. Masih ada 2 kamar yang lain. Tapi 2 kamar itu kosong, cuma tinggal saya. Nah, lalu suami saya akhirnya pulang. Saya sendirian di kamar itu. Dokter sudah bilang tidak boleh gerak. Tapi saya berlutut di atas kasur saya. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya tidak akan berhenti berdoa sebelum kau berkata sesuatu dalam hidupku. Satu kata-katamu saja cukup bagiku. Aku tidak percaya perkataan manusia sebelum engkau yang berkata kepadaku. Tuhan, apa yang terjadi di hidupku? Bapak Ibu Saudara, saya berdoa sama Tuhan. Tidak tahu berapa lama. Sampai satu titik. Seperti ada sesuatu dalam hati saya. Tuhan berkata, penyakitmu ini untuk kemuliaan namaku. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita 13 bulan Tuhan sembuhkan saya. Tidak minum obat sama sekali. Dan dokter menyatakan mujizat terjadi dalam kehidupan saya. Di mesbah saya mengingat semua kebaikan Tuhan. Di mana anak saya yang apno Tuhan hidupkan kembali. Di mana saya ketika dalam ladang misi waktu itu mau dimasa, mau dibunuh dan segala macam. Ketika di ladang misi Tuhan luputkan. Semua kebaikan demi kebaikan itu muncul semua di mesbah doa. Dan saya berkata, kalau engkau dulu tolong saya, sekarang engkau akan menolongku. Dan bahkan di depan nanti engkau akan menolongku. Bangun mesbah Bapak Ibu Saudara.
bangun mezbah. Karena engkau akan mengalami kebaikan demi kebaikan demi kebaikan yang tidak akan terhitung dalam kehidupanmu. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Saya punya poin yang terakhir, waktu saya tinggal 7 menit yang terakhir. 2 Samuel 24 ayat 25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Tuhan murka, Tuhan memberikan tulah, Tuhan memberikan penyakit sampar kepada orang Israel sehingga banyak yang mati. Yang keempat, mezbah doa adalah tempat menaikkan permohonan. Daud melihat itu semua, dia menaikkan permohonan di mezbah doa. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Bapak Ibu Saudara, kita punya tempat akses yang luar biasa langsung ke surga yang empunya langit dan bumi. Tidak usah cari ke tempat lain, tidak usah cari manusia. Cari Yesus terlebih dahulu lewat mezbah doa dalam kehidupanmu. Karena setiap permohonan yang kau naikkan kepadanya, Dia akan mengabulkannya. Sekalipun mengabulkannya mungkin caranya tidak seperti cara yang kita harapkan. Sometimes kadang orang sakit tetap meninggal dalam sakitnya. Saya tidak akan bahas di sini. Saya akan bahas di khotbah saya yang berikutnya. Tapi percayalah, Tuhan itu selalu punya rencananya yang indah dan luar biasa dalam kehidupan kita. Dan Dia selalu menjawab doa. Katakan amin. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan.